Shalom, Horas, selamat pagi buat kita semua. Kita akan memasuki ibadah minggu kita pada minggu ini, 12 Desember 2021, Advent ketiga. Kita saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1 dan 2. Cita pujilah Allah Maha Kuasa, Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya, bersatu hatilah semua Dia. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dan kita pun hendaknya lah memuji nama Yesus, menebus umat-Nya yang tak Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 1. Surga dengan hati berdamai, sukacitalah memuliakan nama. Hukum Taurat untuk kita minggu ini adalah hukum Taurat titah ke-5 sampai titah ke-10. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Taurat titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-11, hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat kita. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 684 ayat 1 dan 2.
jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1. Epistel untuk kita minggu ini dari kitab Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat 17. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Aku datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 dan 3.
bangkit berdiri. Tes. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah, di dalam kasih Tuhan. Makanlah Jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup rasa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Shalom. Warta Jemaat Minggu 12 Desember 2021. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent ketiga dengan topik Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. 2. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu 12 Desember 2021 di kebaktian pukul 9.30 WIB Bahasa Batak diadakan sakramen baptisan anak kepada 4 orang anak, perempuan 1 orang, laki-laki 3 orang dari 4 keluarga. 3. Pemberkatan nikah. Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Dilos Sagapop Sinaga, putra dari Bapak Isniur Rediaman Sinaga dan Ibu Situa Ani Rista Purba, anggota Jemaat GKPS Marindal Resort Menteng Indah, dengan Anastasia Vera Ruth Boru Siagian, putri dari Bapak Daulat Siagian almarhum, dan Ibu Rismauli Boru Tambunan, Jemaat HGBP Resort Mampang Perapatan. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 9 WIB
di Gereja HGBP Mampang Perapatan. Tuhan memberkati acara tersebut. 4. QR Kode Pedulundungi. Dalam menjaga dan mencegah penyebaran COVID-19 di perayaan Natal dan Tahun Baru, diberitahukan kepada jemaat HGBP Mampang Perapatan yang mengikuti ibadah serta kegiatan lain di area lingkungan gereja wajib untuk melakukan scan pindai QR Code Pedulundungi atau dapat menunjukkan kartu vaksin. QR Code akan disediakan di pintu masuk gereja dan ruang serbaguna HGBP Mampang Perapatan. Mari kita menjaga dan mendukung bersama protokol kesehatan di lingkungan gereja HGBP Mampang Perapatan. 5. Ibadah Advent dan Natal Distrik. Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 16 WIB bertempat di HGBP Resort Kebun Jeruk akan dilaksanakan ibadah Advent dan Natal Distrik 8 DKI Jakarta. 6. Naposo Bulung HGBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HGBP Mampang Perapatan akan diadakan Natal Naposo Bulung HGBP Mampang Perapatan dengan tema Then Good I'm Love. Adapun rangkaian kegiatan pranatal NHGBP Mampang Perapatan antara lain bingkisan Natal pada hari ini Minggu 12 Desember 2021 akan dibagikan bingkisan Natal kepada keluarga jemaat HGBP Mampang Perapatan. Data berdasarkan sintua sektor masing-masing. 7. Natal Remaja. Pada hari Minggu 19 Desember 2021 mulai pukul 16.30 WIB bertempat di Gereja HGBP Mampang Perapatan akan diadakan Natal Remaja HGBP Mampang Perapatan. 8. Ibadah Natal. Natal Keluarga. Pada hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 19 WIB adalah Natal Keluarga kepada setiap keluarga untuk mengadakan Natal keluarga di rumah masing-masing. Acara Natal keluarga disediakan gereja. Ibadah malam Natal. Pada hari Jumat 24 Desember 2021 pukul 17 WIB bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB bahasa Batak, kita mengadakan ibadah malam Natal perpunguan budari parningotan ni hatutubu ni Tuhan Yesus. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan STT HGBP, Sekolah Pendeta HGBP, Pesta Natal 1 dan Perjamuan Kudus. Pada hari Sabtu 25 Desember 2021 adalah Natal pertama Pesta Parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus. Kita mengadakan kebaktian pukul 7 WIB bahasa Indonesia, dilanjut dengan perjamuan kudus dan kebaktian pukul 10 WIB bahasa Batak, dilanjut dengan perjamuan kudus. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial Karitas Emergensi HGBP, Pesta Natal kedua dan Natal Ama Ina. Pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 WIB bahasa Indonesia, kita mengadakan kebaktian Pesta Natal kedua dan pukul 9.30 WIB bahasa Batak dirangkai dengan perayaan Natal Ama Ina. Kita mengumpulkan
persembahan ke depan altar untuk Radio Bonapasokit FM HGBP. 9. Program kerja Dewan dan Seksi 2022. Kepada para dewan dan seksi di gereja kita ini untuk menyusun program 2022 dengan memperhatikan orientasi pelayanan HGBP tahun 2022, yaitu tahun kesehatan. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, biaya, dan pendanaan. 10. Persembahan tahunan. Diberitahukan kepada jemaat HGBP Mampang Perapatan bagi yang belum memberikan persembahan tahunan 2021, dimohon untuk dapat diberikan melalui sintua sektor masing-masing. 11. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan Bapak Sintua Mangara Golprit Hudajulu, sektor 4, dirawat di Rumah Sakit Cikini, ruang B7. Firman Tuhan, serahkanlah hidup kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 12. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Keuangan terlampir, persembahan, ucap syukur, dan yang lain-lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu yang ada di HGBP Mampang Perapatan. Hari ini kami bersekutu, bersatu pikiran untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mempersembahkan segala apa yang ada yang kami miliki. Biar Tuhan selalu menyertai kami dan menguduskan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu ya Bapa. Bapa, kami memohon di pagi hari nanti akan melakukan baptisan kudus kepada anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang datang untuk membaptis mereka, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagimu ya Tuhan. Pakailah mereka menjadi anak yang kuat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, begitu juga dengan Natal Naposo Bulung, kami serahkan kepadamu, supaya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan anak-anak kami untuk melakukan yang terbaik di gereja kami ini. Merayakan Natal, Tuhanlah yang selalu bersama dengan mereka. Begitu juga dengan anak kami remaja yang akan melakukan Natal di tanggal 19. Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan mereka dan mewujudkan keinginan mereka. Pakailah mereka menjadi kekuatan, pakailah mereka menjadi penyebar-penyebar Injil-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan Natal keluarga pada tanggal 23 Desember.
Kaulah yang melindungi segala keluarga yang ada di jemaat-Mu HGBP Mampang dan melakukan Natal bersama-sama dengan keluarga, memuji, memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Bapa, sertailah kami seluruhnya dan bimbinglah kami untuk melakukan yang terbaik dan kuatkan kami dan jauhkan kami dari virus-virus yang ada di tengah-tengah bumi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kami dan menguatkan kami dan menjauhkan virus itu dari kami ruas HGBP Mampang. Begitu juga dari bumi ini supaya virus itu Bapak lenyapkan. Kami percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dan melakukan yang sesuai dengan kehidupan kami masing-masing. Bapak, seluruh program-program seksi-seksi, Tuhanlah yang membimbing seksi-seksi dewan untuk melakukan dan menyusun program itu supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, ya Bapak. Bapak, begitu juga dengan anggota yang jemaat kami yang sedang terbaring di rumah sakit Cikini, Bapak Situa Mangara Gottfried Hutazulu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dan membimbing dokter, perawat maupun obat yang dimakannya supaya menjadi kesembuhan. Semuanya itu Tuhanlah yang berkehendak dan memberikan yang terbaik kepada situa kami itu. Begitu juga dengan Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Banjarnahot, yang sekarang akan menyebarkan Injil walaupun dalam keadaan sakit. Tapi Tuhan memakai dia, Tuhan memberikan yang terbaik. Kami seluruh anggota jemaat HGBP Mampang Perapatan memohon kepada-Mu, ya Bapa, dan memberikan kesehatan dan memulihkan dia seperti semula, ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melayaknya. Kami serahkan jiwa dan raganya ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan yang membimbingnya. Bapak, begitu juga dengan bangsa dan negara kami ini. Mulai dari pemimpin yang terendah sampai yang tertinggi. Tuhanlah yang membimbing mereka. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada mereka untuk melakukan yang terbaik di negara kami ini. Supaya negara kami ini makmur dan sentosa. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Di dalam bimbingan tangan-Mu, kami memohon dan berdoa kepada-Mu, pulihkan negara kami ini menjadi negara yang bertaat, berdaulat, ya Bapak. Bapak, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40 ayat 1 dan 2. Rajamu sudah tiba.
Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu Advent ketiga ini, 12 Desember 2021, tertulis dalam kitab Sefanya 3 ayat 14 sampai 20. Mari kita buka Alkitab kita. Sefanya 3 ayat 14 sampai 20. Ini bagian terakhir dari Perjanjian Lama, bagian-bagian terakhir. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu Advent ketiga ini tema kita, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Marlasni rohama di tengah-tengah taruh debata. Bersukacitalah. Sukacita, semangat, lasni roha adalah obat. Obat yang manjur adalah hati yang gembira. Setuju di tadi sih? Amin. Berarti sukacita itu adalah dari Tuhan. Odon luar biasa. Tuhan ada di antara kita. Yesus ada di antara kita. Roh Kudus ada di antara kita. Jadi pantas kita bersukacita. Katanya kalau bersukacita, beban berat bisa menjadi ringan. Soalnya tidak ada yang tidak punya beban. Ada itu?
Tidak ada yang tidak punya masalah. Tidak ada yang tidak sakit. Ada ekonominya yang susah. Tenang. Tetapi kenapa Allah berkata bersukacitalah? Semua manusia bertanya, orang Israel pun bertanya, kenapa dibilang bersukacita padahal kami dibuang di Babel? Odona masa diturbuko. Kenapa Sefanya berkata bersukacitalah padahal kami ditindas, disiksa, diperbudak, dihina, dilecehkan? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Kenapa Alkitab berkata bersukacitalah? Misalnya sama saya, padahal saya sakit. Ini saya lumpuh. Saya sudah minta maaf. Enggak pantas saya berkhotbah. Minggu lalu sebenarnya saya sudah berencana berdiri di sini. Saya sudah bisa berdiri. Alai mabirau, anon medewo mai. Sudah saya coba berdiri di rumah, sudah bisa setengah jam. Kalau khotbah, udah pula 1,5 jam ama. Alai masih ragu-ragu. Mungkin beberapa minggu saya harus tidak mau lagi duduk di kursi roda. Karena saya baca firman ini harus bersemangat, harus bersukacita. Kata Alkitab, kalau ada sukacita di dalam diri kita, maka hari esok yang lebih baik ada. Masa depan yang lebih baik pasti ada kalau bersukacita. Tetapi kalau semangat yang patah itu menghancurkan, mengeringkan tulang kita. Amsal 17. Betohoro habe ini Alkitab benar-benar. Kalau logika enggak masuk, bagaimana kita bersukacita? Sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah berumur. Tetapi katanya sukacita itu menyebarkan energi positif kepada sekeliling kita dan keluarga kita, menjadi hidup. Bagaimana bersukacita 70 tahun di Babel? Tetapi Zefanya menubuatkan ini. Ada masa depan yang lebih baik setelah perbudakan itu. Inilah tema kita, bersukacitalah. Nak pemaol pergumulata nang susah ngulutta atena. Udang beban-beban pikirata alai molo bersemangat kita. Itulah karena sukacita itu dari Tuhan. Beban kecil kalau tidak ada sukacita tidak bisa diangkat. Jangankan mengangkat, malas melihat aja sudah malas. Gak ada sukacita. Tetapi beban berat, seberat apapun kalau sukacita pasti bisa. Ini motto kita. Ini khotbah bagi kita semua. Apapun pergumulan kita bersemangat di dalam Tuhan pasti bisa. Pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Amin. Ini konami tono tadi. Kalau semangat yang patah pasti mati. Orang sakit biasanya semangatnya lemah. Banyak yang mau bunuh diri. Kalau saya sebagai pendeta nengok fisik saya, lebih bagus saya mati. Bagus saya pensiun dini aja. Tapi semua memberikan semangat, semangat. Banyak yang bunuh diri yang sakit. Banyak yang putus asa, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan pengharapan masa depan. Ternyata kehidupan orang Kristen hanya pengharapan. Semangat yang kuat. Bersama Tuhan, Tuhan ada di antara kita. Ini yang terjadi masuk meta 7 tahun Spanyol. Kitab Spanyol ini hanya 3 bab. Sangat sedikit dibandingkan kitab-kitab lain. Berapa bab itu? Ada yang 20 bab, 10 bab. Ini cuma 3 bab, 3 pasal. Spanyol 1, Spanyol 2, Spanyol 3. Dan ini terjadi kira-kira 650 tahun sebelum Masehi. Berarti 2650 tahun yang lalu. Liling nete. Hanya 3 buku saja bergema sepanjang masa. Bisa merubah kehidupan kita.
sampai selama-lamanya. Padahal ditulis 2650 tahun yang lalu. Dan Zefanya menulis kejadian 3 zaman. Zefanya kan manusia biasa, tidak mungkin hidup pada 3 zaman. Zaman sebelum pembuangan ke Babel, zaman pembuangan ke Babel, sesudah pembuangan. Oma natulu babo di surah Ibrahim. Kalau kita baca, itulah cerita. Padahal dia mungkin tidak hidup di 3 zaman. Kalau Esra Nehemia na terbuang ke Babel, itu sekitar tahun 500. Enggak mungkin dia hidup di situ. Tapi dia menuliskan itu karena kejahatan opungnya Manase dan Amon. Dia termasuk keluarga kerajaan. Kita baca Zefanya 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya. Jadi ini firman Tuhan, benar-benar firman Tuhan. Mulai percamita ini adalah firman Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Maka Zefanya 1 ayat 1 berkata, firman Tuhan yang datang kepada Zefanya. Asli firman Tuhan. Bin Kusi, bin Gedasi, bin Amaria, bin Hizkia. Opung narus Hizkia, raja yang baik ini. Pertanyaan, aina dong do raja Israel na so baik? Ini di Yehuda ini, di Juda, Israel Selatan. Marga Benjamin do Yehuda mayete. Alaiung proses waktu orang mesti marga-marga asing, kami mau Israel Selatan aja, ada 2-3 marga. 10 marga di Israel Utara sama-sama rajanya turun-temurun 20. Di Israel Utara hanya 4 raja yang bagus. Di Israel Utara hanya 4 raja yang bagus. Berarti 16 rajanya tidak bagus. Kesimpulannya, menurut logika, sistem kerajaan enggak bagus. Hizkia itu raja yang bagus. Tengok depan Raja Ahab do Isabel. Dia menerima karena Isabel orang luar Asur. Ipa masuk makanan-makanan nih. Si metuana, tu gerejaon. Eko bayan do so bunga-bunga na wangi-wangi, kemenyan, patung-patung, dewa-dewa, dewa Malkom masuk. Roma si Hizkia dibuang semua itu, tidak bisa. Harus kita murni kepada Allah Yahweh Elohim yang menciptakan dunia ini, kita ini. Debatani si Abraham, debatani si Ishak, Yakub, harus murni, gak boleh campur-campur. Dukun gak boleh masuk gereja ini. Alai mah kerajaan ini. Ribu mau kan, ribu-ributan dong. Si Zefanya ini keturunan Hizkia. Alai Manase, ini kelompok jahat sama si Amon ini anaknya. Jahat. Ditikir Raja Josia mah si Zefanya om. Nah, ini udah keturunan keberapa? Mungkin keturunan 10 ini kerajaan. Roma si Zefanya. Nah, ini udah ada suara Tuhan. Josia, saudarana do, abang, apara. Apa yang mereformasi badi gereja om? Perubahan. Tersonggok si Josia, ayahana salah orang. Tangi berkopung tah, ipa masuk sudah ke dukun-dukun datu-datu tu gereja on. Rawe ramal-ramalan, ke penghulu langit nama isoba. Tang debata tebe. Ma percaya beto kahuason ni portivi, aka santet-santet, kekuasaan nama arogansi, hanya kekayaan. Josia itu masih muda, 12 tahun. Diangkat menjadi raja. Manase ngamate, tak dulu hobi opuktai. Opungnya. Alanido Zefanya dan Josia adalah tokoh reformator Israel yang ingin menguduskan bait suci ini. Di surya Zefanya nanti kita akan diperhatoban, akan diperbudak bangsa lain. Babel sudah mengincar.
Di mana ada kejahatan, di mana ada masuk kuasa setan, kuasa iblis, kuasa dukun, maka orang lain pun akan menjajah. Alai dokon hijafanya do. Kalau kita bertobat, Allah memurnikan kita, menyucikan kita, menguras kita, mula na terbuangi. Itu dete dina mula na terbuang. Dosonibi. Padahal dia enggak hidup lagi di situ. Ini saudara yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita memperjuangkan kebenaran Tuhan untuk masa depan yang lebih baik. Pasti besok akan lebih baik dari sekarang. Jika kita berserah kepada Tuhan, jika Tuhan di antara kita, jika kita bersukacita di dalam Yesus, jika kita rajin beribadah, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini hebat ini saya baca. Hanya si Nelson Mandela, tokoh Afrika Selatan, memperjuangkan bahwa dia berhak hidup di Afrika Selatan selayaknya manusia. Politik, hukum, sistem apartheid di Afrika Selatan zaman sebelum Nelson Mandela presiden, tidak boleh duduk kulit hitam dengan kulit putih sama-sama di gereja. Tidak boleh kulit hitam sama duduk di bis. Tidak boleh sekolah kulit putih sama kulit hitam, harus diusir kulit hitam. Karena perjuangan Nelson Mandela bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sama, dia dipenjarakan 27 tahun. 27 tahun disiksa, dikencingi di penjara, dipukuli di bawah penjara bawah tanah yang pengap, sampai penyakitan TBC. Nelson Mandela tidak sangka orang dia menjadi presiden Afrika Selatan. Setelah dia menjadi presiden, dia menjumpai kulit putih yang mengencingi dia di penjara dan merangkulnya, memaafkannya. Padahal 27 tahun dia disiksa di bawah tanah penjara. Dia memperjuangkan bahwa sama kulit hitam dan kulit putih, tidak ada perbedaan di itu hadapan Tuhan. Orang kaya miskin tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Kenapa manusia membuat sistem? Songonido si Manase diberek si Josefanya. Masa seorang raja hanya berpesta pora, rakyatnya miskin, tidak punya baju, bajunya compang-camping, tidak makan, penyakitan dan banyak yang meninggal dunia. Tetapi Tuhan kasih Kristus tetap memurnikan. Nah, ini teologi pemurnian. Yesus Kristus Allah adalah memurnikan manusia yang pikiran yang jahat, yang berdosa ini supaya kudus dan sehat. Manang BHB si tahun nota, Tuhan tetap memurnikan kita supaya Tuhan itu mau hidup kita baik dan bersih, seperti emas yang dibakar. Ulau mamereng, Tuhan Yesus bukan hanya saya yang Engkau murnikan, tetapi semua manusia, supaya mulut ini mengaku bahwa dengan kasih Yesuslah kita dimurnikan, dibersihkan. Dengan kasih Allah memberikan kemenangan bagi kita. Inilah harus dipukul, dihajar supaya dibentuk seperti emas itu. Abam motifnya, modelnya supaya indah, harus dibakar dan dipukul, dimurnikan. Tetap juga Israel yang jahat itu, Manase, Amon, Yehuda, Yerusalem, harus dipukul. Raja Ahab dan Isabel harus dipukul. Tuhan itu mau memurnikan dunia ini kembali. Umat teologi pemurnian harus dibersihkan semua. Tidak ada yang kotor di hadapan Allah.
luar biasa nih Tuhan ini di kita. Tetap ditempa, dipukul, tetapi kita harus bersukacita dalam pengharapan. Dari Godang Dote cerita seorang istri yang masih muda ditinggal suaminya dengan banyak anak. Bermengadungi mana tahu. Wana mami, amak padita. Bagon nama mati. Nah, suaminya meninggal, anaknya banyak. Suaminya meninggal muda. Wana ma pasi kolau dan akon. Tetapi kita tunggu 20 tahun lagi ketemu pendeta, semua anaknya sarjana. Ayo pendeta, bersukacita kau inang. Walaupun suamimu meninggal, walaupun kau seorang janda, terus perjuangkan anakmu. Ayo suarong karejok, suarong warisa ditinggal 6 tahun. Ayo holan na tengken, holan na mebu do tiap hari nak. Pas waktu mau mengubur suaminya, istrinya melompat ke liang kubur. Katanya, do mau kubur sama pendeta, dak tolapu be pasi kolau dan aku. Nang bosong ini nang. Ini dapat ditahu. Amak situ tarik je nateng, masuk tu liang kuburan ini. Karena sedihnya hati istrinya ini, suaminya meninggal, anaknya 7, enggak ada pekerjaan. Ditarik situ muse, ilompak muse. Bah, baru di tahun anggosong ini pengduamu. Aisyah korin atau nasta tagedain lah. Atur nanya gedai padi toma. Ina tahu neng ngasih masuk ke kuburan. Orang idok neng agak termangkak masih datang. Takut juga mati kan. Tetapi setelah 20 tahun katanya dia berjuang sampai ke Jakarta ini. Semua anaknya sarjana. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersemangat nah. Walaupun sudah tua, wah semangat terus. Makanya saya setiap membaca firman Tuhan ini, belum seberapa rupanya yang kuderita ini. Semangat terus. Semangat. Maju terus, pantang mundur. Pokoknya bersukacita, berpengharapan, optimis. Bagaimana orang Israel 70 tahun aja diperbudak, masih semangat. 40 tahun dari Mesir ke Kanaan, masih semangat. Banggo kira bulat deh teh. Opung. Baru be, daksa dia be. Belum seberapa yang kita derita daripada bangsa Israel yang dibuang ke Babel selama 70 tahun. Katanya sukacita seperti mimpi. Nah, ini yang kita damba-dambakan nanti. Ada yang bilang seperti ketemu dewa. Kalau udah pulih kembali, udah dimurnikan, dinamulak na terbuang tinogihon ni Jehovah doson halak namar nibi namar lasni roha hita namarulupulup hita mekelekkel pamangata hita puji na peluahon hita saitogihon hami mulak hami akan na terbuang rais maoldo dalani tugu hami lautu surgoi buan hami na posom asa saat matu surgo asa matu surgo akan atari ilu ido na ditanon ido na manggotil sugot doson halak na mangoli lasni roha do terpukni debata dikijangi upani na dangoli debata tai akan namanaon na porsuk sugot ido na manggotil sugot akan namanaon na porsuk sugot ido na mertua saya sonang nasida. Oma pakirimota di Portibon pasti senang. Akan atari ilu-ilu, akan atu matangis, akan loja, akan mersahid, akan metua, akan berjuang. Sudah pergumulan ngoluta bersama Tuhan Yesus, kita akan berhasil. Seperti mimpi, seperti ketemu nama jo dewa deh.
kita ketemu Tuhan Yesus. Ternyata Zefanya dengan reformatornya itu dengan Josia berhasil orang Babel mulak seperti mimpi sukacita yang luar biasa. Baru puluk mahita amang inang di Advent dapat non. Benarnya lilin kita Advent pertama, kedua ungu, Advent ketiga pink bersemangat bersukacita artinya. Lalu Advent keempat warna lilin putih. Tapi mungkin lilin kita putih aja semuanya. Artinya bersemangat untuk menjelang Natal. Semangat kita yang merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus sukacita yang Kau berikan kami terima, sehingga masa depan kami seperti mimpi karena bertemu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu agar Kau berkati yang sakit Kau sembuhkan, yang lesu Kau kuatkan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat Advent, selamat hari Minggu, Tuhan bersama kita.